Bab 6433. Pertanyaan Charlie yang bernada canda membuat Ria sedikit tertegun sejenak. Dia melihat bahwa meskipun Charlie adalah orang asing, dari pakaiannya, dia tahu bahwa dia adalah pengawal kavaleri. Selain itu, dia yang bertanggung jawab di sini. Dan tidak mungkin bagi orang lain untuk menyelinap masuk. Jadi, alasan utama keheranannya adalah bagaimana mungkin seorang pengawal kavaleri berani berbicara kepadanya seperti itu. Merasa sedang diganggu, Ria menatap Charlie dengan amarah dan dingin di matanya. Kemudian, dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk menggerakkan pedang panjangnya. Dan ujung pedang itu langsung mengenai leher Charlie. Di mata Ria, Charlie sudah mati. Dia menatapnya diam-diam dan berkata ringan. Kau terlalu tinggi untuk mati di bawah pedangku. Charlie tersenyum, kepercayaan diri adalah hal yang baik. Namun, jika terlalu percaya diri, itu akan menjadi bumerang. Saat dia berkata, dia melihat ujung pedang itu datang langsung ke arahnya. Dan dia tidak panik sama sekali. Pedang panjang digerakkan oleh energi spiritual, yang hampir tak terkalahkan oleh prajurit biasa. Tetapi bagi Charlie, energi spiritual semacam ini hampir tidak mengancam. Saat Ria menunggunya berdarah di tempat beberapa meter jauhnya, dia tiba-tiba melangkah ke arah pedang dan berjalan memasuki ruangan. Ketika dia melangkah melewati kusen pintu dan memasuki ruangan, pedang panjang itu sudah terbang di depannya. Dan ujung pedang itu bersinar dengan cahaya pucat, tak terhentikan. Charlie tidak menunjukkan rasa takut, dan energi spiritual yang tertahan tiba-tiba melonjak ke lengan kanannya. Energi spiritual yang melonjak tidak lagi terhalang. Dan aura dahsyat itu membuat wajah Ria seketika menjadi sangat ngeri. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pengawal kavaleri biasa dapat mempunyai kekuatan sebesar itu. Jika energi spiritualnya sendiri adalah aliran yang mengalir deras. Kemudian energi spiritual yang dilepaskan Charlie bagaikan sungai yang mengalir deras. Pada saat ini, dia langsung mengerti bahwa orang ini jelas bukan pengawal kavaleri. Pada saat ini, ada suara renyah di udara. Dan pedang perak rampingnya dengan mudah ditangkap di tangan Charlie. Pedang itu tampak sedang berjuang, dan badan pedang itu bergetar hebat. Tapi meski begitu, ia tidak bisa lepas dari tangan Charlie. Dan bahkan pergelangan tangan Charlie tidak bisa gemetar. Charlie dengan mudah menggenggam pedang Ria di tangan kanannya. Dan menutup pintu dengan tangan kirinya. Kemudian dia melangkah ke arahnya yang berdiri di sana. Dan bertanya sambil tersenyum, gadis kecil. Apa gerakan mematikan yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah Victoria mengajarimu keterampilan membuka istana Niwan? Kamu, Ria baru tercerahkan selama 2 tahun. Dia bahkan belum memiliki kesempatan untuk bertemu Victoria. Tentu saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk diajari apa yang disebut keterampilan penghancuran diri untuk membuka istana Niwan oleh Victoria. Yang membuatnya takut adalah pria di depannya tidak jauh lebih tua darinya. Tapi dia bisa memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Yang membuatnya semakin tidak percaya adalah bahwa pihak lain berani memanggil Tuhan dengan namanya. Ini adalah kejahatan berat di Den. Dan tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan. Bahkan keluarga Wu dan keturunan langsung keluarga Wu tidak akan pernah berani bersikap lancang seperti itu. Dia tanpa sadar mundur selangkah dan bertanya pada Charlie dengan gugup. Kamu, siapa kamu? Charlie tersenyum dan berkata. Nama belakangku Wade, dan nama pemberianku Charlie. Charlie Wade adalah nama lengkap saya. Anda telah memasang jebakan di Nigeria, dan orang yang ingin Anda tangkap adalah saya. Kamu, Ria tiba-tiba panik. Dia tergagap dan bertanya, kamu, kenapa kamu memberitahuku? Charlie tersenyum, menatapnya dan bertanya. Tidakkah kau bertanya padaku? Saya, Ria tersentak, matanya penuh ketakutan saat dia bergumam. Aku bertanya padamu, kamu tidak perlu begitu terus terang. Kau tidak bermaksud untuk membuatku tetap hidup. Jadi, itu sebabnya kamu begitu terus terang, kan? Charlie tersenyum, kau cukup pintar. Wajah Ria menjadi pucat karena ketakutan. Dia baru berusia 24 tahun dan baru menyadari kebenaran selama 2 tahun. Dia adalah satu-satunya harapan seluruh keluarga selama ratusan tahun.
Dia secara alami takut mati, tetapi ketika dia berpikir bahwa pihak lain telah menceritakan semuanya kepadanya dengan sangat jujur, dia tidak mungkin siap memberinya kesempatan untuk hidup. Jadi dia memaksa dirinya untuk tenang, mengertakkan giginya dan berkata pada Charlie, "Tidak masalah. Pokoknya, aku ingin setia kepada Tuhan. Jika aku mati di tanganmu hari ini, Tuhan pasti akan memberi pahala kepada keluargaku saat dia mengetahuinya. Saya dapat mengatakan bahwa saya mati demi tujuan baik." Aduh. Charlie menatapnya dan mendecakkan bibirnya, lalu tersenyum dan berkata, "Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku tidak akan membunuhmu. Jika aku membawa kamu dan pengawal kavaleri ke sini, apakah Victoria akan berpikir bahwa kamu telah mengkhianatinya?" Ria menatap Charlie dengan ketakutan yang luar biasa dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi tegas, "Saya bersedia mati untuk menunjukkan tekad saya kepada Tuhan." Setelah itu, dia segera mengumpulkan energi spiritualnya di telapak tangannya. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menamparkan dahinya sekuat tenaga. Tamparan itu kuat dan berat, dan terlihat bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jika benar-benar ditampar di dahi, itu pasti akan membuat otaknya menjadi bola pasta. Bab 6434. Charlie tidak menyangka kalau wanita ini pemberani. Dan dia ingin mati untuk menunjukkan tekadnya jika dia tidak setuju dengan sesuatu. Si idiot ini sepertinya tidak meninggalkan jalan baginya untuk hidup. Dan emosinya memang agak terlalu kuat. Charlie tidak ingin dia mati. Bagaimanapun, dia masih berguna, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya mati di sini. Jadi, Charlie segera menjatuhkan rapier di tangan kanannya dan menggenggam tangannya yang penuh energi spiritual. Saat tangan giok ramping itu digenggam di telapak tangannya, energi spiritual segera ditransfer ke tubuhnya, menyegel dantian dan meridiannya secara langsung. Ria tidak pernah melakukan kontak fisik dengan seorang pria. Sekarang ketika Charlie memegang tangannya, dia merasa sangat malu dan marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menyadari bahwa kultivasinya telah disegel oleh Charlie. Dia hanya berteriak histeris, "Cabul, lepaskan aku." "Baiklah, baiklah." Charlie mengangguk dan segera melepaskan tangannya. Ria bertekad untuk mati. Meskipun energi spiritual di tangannya hilang, kekuatannya masih ada. Begitu Charlie melepaskan tangannya, dia langsung menamparkan dahinya. Pada saat ini, dia menatap Charlie dengan matanya. Matanya merah dan dia meraung penuh kebencian. "Charlie Wade, benar, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu." Lalu, tamparan keras itu mengenai dahinya. "Pak!" Suara tamparan yang keras bergema di dalam kantor. Jejak telapak tangan berwarna ungu merah langsung menempel di dahi Ria yang putih dan montok. Dengan wajahnya yang cantik dan dingin, itu sungguh sedikit mengganggu. Charlie menatapnya kesakitan, menggelengkan kepalanya, dan menggoda. "Hei, lihat kantong bib besar ini, dia benar-benar bersedia mengeluarkan uang." Ria meringis kesakitan, merasa bahwa dia belum mati. Dia menatap telapak tangan kanannya dengan tak percaya. Tidak masalah. Telapak tangannya bengkak. Tangan giok yang awalnya ramping kini hanya memiliki 5 jari ramping, dan telapaknya telah membengkak seperti kuku babi yang lembut. Dia bingung dan berpikir dengan ngeri. Bagaimana mungkin? Aku sudah jelas menggunakan 100% kekuatanku. Kenapa aku tidak mati? Saat berikutnya, dia mencoba merasakan energi spiritual di tubuhnya lagi. Dan tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritual, dantian, dan meridian di tubuhnya semuanya telah disegel. Dan dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Dia menatap Charlie dengan ngeri dan berkata, Kau menyegel kultivasiku." "Ya," Charlie berkata dengan tenang, "mulai sekarang. Kamu adalah orang yang tidak berguna. Di sini, pengawal kavaleri manapun lebih baik darimu dan bisa membunuhmu." Ria tahu bahwa kekuatan Charlie tidak terduga. Dan menduga bahwa dia pastilah musuh misterius yang organisasinya berusaha keras temukan. Jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, biarkan mereka membalaskan dendam atas kematian pengawal kavaleri. Saya tidak takut mati, tapi kamu tidak bisa hidup terlalu lama. Tuhan tidak perlu mengambil tindakan. Hanya 3 orang tua yang bisa mengambil nyawamu.
Charlie tersenyum dan berkata, bisakah ketiga anjing tua itu membunuhku terlebih dahulu? Lupakan saja, kataku, kamu belum boleh mati. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu memukul dirimu sendiri sampai mati sekarang. Aku mempertahankanmu karena menurutku kamu masih berguna. Ria menatapnya dengan gugup dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Jika aku tidak salah, kau pasti akan membawa pergi semua prajurit kematian dan pengawal kavaleri itu selanjutnya. Kamu bisa dengan mudah menyegel kultivasiku. Dan tentu saja Anda juga bisa menghilangkan racun di tubuh mereka. Mereka pasti akan berterima kasih kepada Anda dan bekerja untuk Anda. Tetapi aku katakan kepadamu, aku, tentu saja tidak akan menyerah kepadamu. Jika kau meninggalkanku, kau akan meninggalkan bom waktu untuk dirimu sendiri. Mereka yang mencapai hal-hal besar harus membunuh dengan tegas. Saya menyarankan kamu untuk membunuh saya untuk mencegah masalah di masa depan. Charlie mengangkat alisnya dan mendecakkan bibirnya. Cek-cek, Ria Song. Sepertinya tidak cocok untuk gadis muda sepertimu. Apa pedulimu? Ria menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kau bicarakan? Bunuh aku cepat. Charlie berkata dalam hati, sejujurnya, nama ini sama sekali tidak cocok dengan temperamenmu. Lihatlah dirimu sendiri, apakah kamu ada hubungannya dengan apa yang dilambangkan oleh namamu? Kamu lebih seperti anjing Pomeranian yang menggonggong. Di desa ada anjing besar dan kecil, cantik dan jelek, baik dan jahat. Kamu mungkin bukan yang terbesar, tercantik, atau paling disenangi. Tapi kamu pastinya yang paling banyak menggonggong. Kau, bajingan. Ria tidak menyangka akan dipermalukan oleh Charlie seperti ini. Dia mengutuk dengan marah, Tuan Wade, sebaiknya kau bunuh aku sekarang. Jika tidak, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Baik, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, saya tidak suka memelihara anjing. Kadang-kadang saya pusing kalau lihat anjing yang mengandalkan kekuatan manusia dan menggonggong terus-menerus. Tapi sekarang saya tiba-tiba merasa bahwa jika saya bisa melatih anjing buas untuk menjadi penurut, berperilaku baik dan menyenangkan, itu pasti hal yang sangat memuaskan. Ria menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas kata demi kata. Aku, bukan, seekor, anjing. Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku tahu kamu tidak. Saya hanya menggunakan seekor anjing sebagai analogi. Jika saya menghina anjing, saya bersedia meminta maaf kepada anjing tersebut. Setelah itu, Charlie mengganti pokok bahasan dan ekspresinya menjadi tegas. Dia bertanya padanya, Ria, benar. Sekarang kau adalah tawananku. Kamu adalah apa yang aku katakan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi pemilih? Bab 6435. Ria terdiam setelah mendengar kata-kata Charlie. Melihat sikap Charlie yang tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia marah dan panik. Dia menatap Charlie, nadanya tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Namun dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan bertanya kepadanya. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Charlie berkata, aku bilang, kamu masih berguna. Jadi sebaiknya kamu bekerja sama, kalau tidak, aku mungkin tidak hanya akan mengambil nyawamu. Tapi buatlah Victoria berpikir bahwa kau telah menyerah padaku. Kalau begitu, jika Victoria ingin membunuh seluruh keluargamu, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Ria menggertakkan giginya dan berkata, kejahatan itu bukan untuk keluarga. Apakah kamu tidak memiliki moralitas dasar ini? Charlie mencibir, kamu masih tidak menghukum keluarga. Lihatlah para prajurit kematian dan pengawal kavaleri di sini. Keluarga siapa yang tidak ada di sini? Keluarga siapa yang tidak minum racun? Keluarga siapa yang tidak berada di tangan warrior Resden? Kamu sendiri adalah orang jahat yang membantu tiran melakukan kejahatan. Beraninya kau bicara padaku tentang moralitas sungai dan danau. Kenapa? Keluargamu manusia. Tapi keluarga para pengawal kavaleri dan prajurit kematian ini bukan manusia. Ria terdiam. Dia tahu bahwa jika rahasia Warriors dan terungkap, itu pasti akan didefinisikan sebagai organisasi jahat atau bahkan organisasi teroris. Meskipun anggota keluarganya juga disiksa oleh Warriors dan mereka juga mengandalkan dukungannya untuk melakukan segala macam kejahatan di luar.
Dalam kerangka yang dibangun oleh Warriors dan hukum rimba adalah hukum operasi yang paling mendasar. Tidak ada moralitas yang perlu dibicarakan. Tidak lain hanyalah mereka yang mengikutiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa. Melihat Ria terdiam, Charlie berkata dengan suara dingin. Mulai sekarang, jika kamu bekerja sama denganku, aku bisa menyelamatkan hidupmu dan tidak akan membawa masalah bagi keluargamu. Tapi kalau tidak, mungkin dalam 3 hari, Warriors dan akan menerima bukti kuat pengkhianatanmu. Pada saat itu, aku tidak akan bisa mengendalikan hidup dan mati keluargamu. Ria ketakutan, tetapi tidak mau menyerah. Dia memaksa dirinya untuk memarahi, jika aku tidak berkompromi denganmu. Saya yakin Panglima Besar dan Tuan tidak akan tertipu oleh Anda. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa bilang kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang teknologi. Setelah itu, Charlie mengeluarkan ponselnya, mengubah sudut wajahnya dan mengambil video, lalu bertanya padanya. Apakah kau percaya bahwa aku bisa dengan mudah membuat Victoria menganggapmu sebagai duri di mata? Dan duri dalam daging. Ria tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Melihat dia mengambil ponselnya untuk merekam video-video. Tentu saja tidak berani mengungkapkan hal-hal yang tidak baik pada dirinya di depan kamera. Jadi dia berkata dengan dingin, Tuhan adalah eksistensi yang seperti dewa. Dia bisa melihat menembus segalanya dan melihat detail sekecil apapun. Bagaimana dia bisa tertipu oleh penjahat sepertimu? Charlie tertawa dan berkata, kamu terlalu menyanjungnya. Ketika dia berada di New York, bukankah dia juga ditekan dalam helikopter oleh teknologi tinggi dan tidak berani bernapas? Ria bertanya, apa maksudmu? Charlie mengabaikannya, tetapi berhenti merekam, mengirim video yang baru saja dia rekam ke Duncan, dan mengatakan kepadanya, Inspektur Lee. Saya ingin Anda membuat sebuah video. Saya ingin wanita ini mengatakan secara langsung di kantor ini saat ini bahwa dia dan Victoria tidak dapat didamaikan. Dan ekspresinya dan keadaannya pasti histeris. Bab 6436. Ria tidak tahu banyak tentang sains dan teknologi. Jadi dia sedikit terkejut ketika mendengar Charlie mengirim pesan ini. Dan tidak mengerti apa yang dia jual. Setelah menerima video tersebut, Duncan langsung mengirimkannya ke model AI. Dan melampirkan perintah Charlie. AI segera membuat video berdurasi sekitar 10 detik berdasarkan penampilan dan pakaian asli Ria. Video tersebut juga memperlihatkan lingkungan dan perabotan kantor. Setelah Charlie menerima video tersebut, ia mengklik untuk memutarnya di depan Ria. Dalam video tersebut, persis seperti penampilan Ria dan perabotan kantor ini. Dan Ria berkata dengan penuh kebencian, Victoria dan aku adalah musuh bebuyutan. Tidak ada yang aneh pada ekspresinya, tatapannya, bahkan mata dan postur tubuhnya. Dan suaranya juga dipelajari secara mendalam sepenuhnya sesuai dengan suara Ria sendiri. Dan bahkan orang tua Ria tidak akan mendengar perbedaannya. Ketika model AI yang melayani puluhan juta orang di pasar hanya melayani Charlie. Video yang dihasilkannya berkali-kali lipat lebih halus daripada video AI yang dapat dilihat di pasaran. Bahkan jika video diperbesar menjadi piksel, tidak ada petunjuk sama sekali. Ketika Ria melihat video ini, dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan kakinya yang panjang tidak bisa berhenti gemetar. Dia menatap Charlie dengan tak percaya dan bertanya padanya. Ini, apa yang terjadi? Aku jelas tidak mengatakan hal seperti itu. Charlie tersenyum dan berkata, ia telah mengumpulkan fitur wajah, proporsi tubuh, dan gaya berpakaianmu. Yang lebih penting, ini telah mengumpulkan suara Anda dan semua perabotan di kantor ini. Jadi, aplikasi ini dapat menghasilkan video Anda yang mengatakan apapun sesuai dengan preferensi saya. Bisa jadi kamu dan Victoria adalah musuh bebuyutan, atau kamu memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Dan selama aku bisa membiarkanmu hidup, kau bersedia membantuku menghadapi Warriors dan itu juga bisa membuatmu mengatakan bahwa kamu telah lama menderita karena Warriors dan telah lama ingin membunuh Victoria dan seterusnya. Setelah itu, dia melihat penampilannya yang sangat panik dan tersenyum. Sekarang ada begitu banyak situs web video yang memungkinkan siapapun mengunggah video mereka sendiri.
Saya juga dapat membuat akun dan mengunggah video tentang Anda yang ingin saya buat. Jika para pemimpin puncak Warriors dan atau bahkan Victoria melihat video seperti itu, menurutmu, keputusan apa yang akan mereka buat? Ria ketakutan melihat Charlie dan hampir terkena serangan jantung. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada dia, dan bahkan dia tidak dapat melihat kekurangan apapun dalam video tadi. Ini berarti jika Charlie benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Jadi, tidak peduli jenis video apa yang akhirnya dia hasilkan. Orang yang mengenalnya tidak akan pernah ragu, termasuk orang tuanya. Hanya ada satu cara untuk menghadapi pengkhianatan terang-terangan seperti ini terhadap Warriors dan itu berarti menghukum seluruh keluarga dan menyita keluarga. Dengan kata lain, selama Charlie melakukan ini pada keluarganya, mereka pasti akan mati. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan keluarga agunan lainnya di kemudian hari. Membunuh ayam untuk menakuti monyet merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan setiap saat. Meskipun Ria menganggap kehidupan manusia tidak berharga, hal itu tidak termasuk keluarganya sendiri. Sudah ada ratusan saudara-saudara langsung yang tersisa dalam keluarga Song. Jika mereka benar-benar dimusnahkan karena dia, bahkan jika dia mati, dia tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Jadi, dia langsung kehilangan keberanian yang baru saja dimilikinya. Dia mengangkat ujung roknya dengan satu tangan, lalu berlutut di depan Charlie. Tersedak oleh isak tangis. Tuan Wade, saya bisa bekerja sama dengan Anda dalam apapun yang Anda minta saya lakukan. Tapi tolong jangan libatkan keluargaku. Hal semacam ini bukan lelucon. Selama video ini dikirim, Warriors akan membunuh mereka semua. Tidak membiarkan siapapun hidup. Charlie mendengus dan tertawa, dan bertanya padanya. Kenapa, kamu takut sekarang? Ria takut dia tidak akan membiarkan keluarganya pergi. Dan air mata langsung mengalir dari matanya. Dia menangis dan berkata, aku tahu, aku benar-benar tahu aku salah. Saya sungguh-sungguh bersedia mengikuti semua instruksi Anda, Tuan Wade. Sekalipun kau membunuhku, aku tidak akan keberatan. Saya hanya meminta Anda untuk tidak menyakiti keluarga saya dan menyelamatkan lebih dari 300 nyawa keluarga Song.